Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winnerstock Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Hari ini amazing banget ya. Kenapa saya bilang amazing? Karena market bergerak as predicted kita lagi ya. Kita udah bilang minggu ini waspadai turbulence dan hari ini nggak main-main. Sekali turun, bam, minus 1,2%. Tadi sempat 1,6% ya. Dan sudah saya warning juga di grup bahwa kalau dia turun sampai di bawah kita kan ada kemarin ada gambarin supportnya ya. Nah ini kalau dia sampai turun saya kasih ini tadi jam 11. Semoga bisa jadi support ya. Kalau sesi 2 rebound kita boleh spec buy. Jadi tapi sebaliknya kalau dia posisinya jebol kotak pink itu kita duduk manis dulu dan market penutupannya cakep banget nih. Ya, ini dia. Market penutupannya persis naik di atas kotak. Wow banget kan. Ya, itu tadi waktu sesi 2 jelang sesi 2 itu kita ada rekomendasi ya. Saya bilang ini banyak signal buy on weakness nih ya. Silakan buy on weakness BMRI dan BBNI. Itu jam nyaris penutupan tuh, menjelang penutupan. Dan BBNI Bank Mandiri penutupannya gimana coba kita cek. Nah, tadi sempat dia candlenya full body candle loh sampai di sini loh ya. Terus BBNI juga cakep nih. Padahal tadi BBNI sempat di bawah dan dia ditutup cakep ya naik. Dan kena buktinya ini buktinya ya. Jam 11-an ketika saya bilang Bank Mandiri buy on weakness above selendang ya. Dan ketika itu Bank Mandiri benar-benar candlenya turun sampai 8.000. Kita kalau lihat di sini ya, sebentar. Sempat 8.050 stabil, 8.050, 8.075 ya. Dan mendadak penutupan lumayan dia diangkat ya. Jadi kalau lihat low-nya kan 8.025, tapi stabilnya di 8.050, 8.075. Nah, naik turun di situ. Jadi teman-teman spec buy di situ ya. Ini dia kotaknya ya, kelihatannya. Jadi dia stabil di level ini 8.050, 8.100. Tapi teman-teman tadi pada belanja di 8.050. Ya, congrats ya. Jadi marketnya tadi wah, walaupun merah saya cukup happy malah ya dibanding hijau. Tapi marketnya kayak kurang darah gitu ya ketika kemarin di penutupan hari Jumat itu kan kayak gitu nggak enak. Kamis dan Jumat naik terus dibanting, ini juga kemarin sama naik terus dibanting. Mending kayak begini, merah begitu bisa lihat oh situasinya oke nih, kita bisa buy on weakness ya. Dan tentu saja sinyal-sinyal itu ada di grup berlangganan kita ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin trading dengan benar, belajar dengan benar, sembari dipandu ya, sembari dipandu, bergabung bersama kami Winnerstocks Indonesia. Dan untuk lebih lengkapnya silakan kontak nomor di kolom deskripsi dan bisa juga lewat website juga, lihat-lihat dulu website kita winnerstocks.id ya, atau juga winnerstocks.net. Silakan dilihat ya. Kenapa saya bikin dua yang .net itu karena yang .id itu saya nggak bisa rubah-rubah seenak saya. Karena itu saya ada di dalamnya itu ada grup, ada lain-lain ya. Saya nggak bisa rubah-rubah. Sedangkan yang .net saya lebih mudah untuk rubah-rubahnya. Ada memperlihatkan video winning rate kita, ada memperlihatkan video ada testimoni juga. Jadi lebih gampang buat saya untuk adjusting. Ya, silakan ke winnerstocks.net lah ya, Bapak Ibu untuk lihat lebih pastinya. Dan mumpung lagi masih bulan promo nih, ya lagi bulan promo dan ini juga tanggal promo, tanggal bagus ya, 66 ya, 66 ya 2022. Oke, ya kita kalau lihat kayak gini, bagaimana dengan besok ya? Coba kita cek market review, kita lihat IHSG-nya, composite-nya. Ya, kalau lihat kayak begini, moga-moga besok bisa ada serta harapan dia bisa mantul ya. Tapi kalau dia mau turun lagi, bisa nggak? Wah, dia bisa turun lagi. Ya pada dasarnya sih bisa aja.
Tapi kalau saya lihat kemungkinan setelah hari ini turunnya cukup dalam, besok berpeluang untuk rebound, technical rebound ya. Dan target saya dia harus bisa ditutup di atas 7.121. Tapi ingat, awal minggu tadi pagi saya rilis ya, saya buat video kemarin malam mengenai waspadai turbulensi di minggu ini ya. Turbulensi itu apa sih? Turbulensi itu kayak kalau kita naik pesawat, Bapak Ibu naik pesawat, itu ketika masuk cuacanya buruk ya, berawan tebal ya, gelap, mau hujan gitu, kita masukin awan, itu pesawatnya kan ada tuh naik banting-banting ya, banting-banting. Nah, kayak gini rasanya ya, nanti merah, besok hijau, nanti merah lagi, besok hijau lagi, ya kayak gitu, naik turun ya, bergerak sideways ya. Nah, itu yang mewarnai pergerakan IHSG di minggu depan. Ini saya lihat bisa berpotensi ke situ ya. Apalagi nanti akan dirilis laporan, ada beberapa The Fed mungkin akan ada wacana seperti kayak kasih bocoran-bocoran lah apa yang akan mereka lakukan pertemuan di tanggal 15 Juni ya, FOMC. Dan market biasanya bereaksi sama yang bocoran-bocoran itu. Dia turbulensinya di situ. Ketika tanggal 15-nya ya sudah price in harganya, maksudnya apa? Ya mereka sudah predik lah, oh kira-kira bakal begini nih, ya kira-kira The Fed bakal begini ya. Antara biasanya sih cenderung dovish atau hawkish ya. Dovish artinya apa? Dovish itu artinya kebijakan The Fed yang lebih cenderung kayak jinak merpati ya. Ya jinak-jinak merpati maksudnya market maunya kayak gimana sih? Ya udah kita ikutin aja lah gitu ya. Atau kalau nggak, kalau hawkish, apa yang maksudnya hawkish? Hawkish itu cenderung lebih galak gitu ya. Jadi kalau market bilang, suku bunga jangan dinaikin dulu, tapi The Fed bilang, oh nggak bisa, harus naik gitu. Jadi cenderung ngeyel, cenderung kayak harus ikut ini loh, ikut saya, ikut aturan saya gitu. Jadi, nah kalau lihat beberapa gelagat kejadian di belakang ini, dovish policy-nya cenderung hawkish nih ya. Nah kita lihat nanti ini gimana nanti di tanggal 8 Juni dan 15 Juni. Kita lihat akan ada apa sih, action apa sih ya. Dan kalau lihat kayak begini, kembali lagi kita back to the chart aja sih kalau saya sih ya, simple. Di weekly dia menguji support ya, jadi antara dia akan nguji lagi nanti di beberapa hari ke depan atau dia besok rebound dulu ya. Biasanya sih rebound dulu kalau lagi kayak gini ya. Jadi saya bilang so far besok kalau Bapak Ibu ada profit dari signal-signal yang kita bagikan yang dapat sudah profit gitu, silakan kurangin porsi, ambil dulu ya keuntungannya dulu sebagian ya. Kemarin kita ada rekomendasi, ada beberapa yang kita rekomendasi dan beberapa, 3 diantaranya belum terbang, tapi 2-nya udah terbang, kayak Java dan Bevin udah terbang. Nah, itu tinggal lanjut lagi besok bagaimana story-nya, ceritanya bagaimana. Nah, yang lain-lain nanti kita akan tambahkan rekomendasi untuk perdagangan tanggal 7 Juni besok, ya hari Selasa. Oke, kalau kita lihat begini, ini ya, cenderung bergerak sideways dulu ya. Ya mungkin besok hijau dulu lah. Coba kita cek ininya deh. Oh, sebentar. Asing hari ini membuka net buy, itu good news-nya lah. Masih oke berarti ya. Ada beberapa asing net buy, 220 bio. Dengan total transaksi ya, akumulasi tektokan di 13,6 triliun. Wow, ya termasuk oke lah, termasuk oke. Biasa hari Senin, untuk ukuran hari Senin ini termasuk oke banget ya. Oke, coba kita cek sektoralnya. Nah, sektor basic, nah lumayan ini kalau modelnya begini, bisa-bisa besok mantul nih, bisa rebound ya sektor basic. Ya, hari ini doji di support, cakep lah. Terus habis itu ada consumer cyclicals, nah ini juga tertahan, menguji support dan tertahan support. Kalau ini besok rebound, technical rebound, wah, ada tambah bobot lagi untuk IHSG. Kemungkinan hijau ya. Sektor ini bagaimana? Sektor energi masih sideways ya, masih belum kemana-mana. Walaupun tadi saya lihat sebenarnya ada beberapa yang memperlihatkan sinyal ada tanda-tanda rebound ya, kayak Doit yang salah satu yang akan saya rekomendasikan buat besok. Terus ada beberapa emiten ya, batu bara lainnya yang kelihatannya ada mulai-mulai naik kayak Indi gitu ya. Walaupun menjelang penutupan agak mungkin tadi saya lihat kurang oke kali ya. Coba kita cek lah. Jadi
Tapi pada dasarnya overall sektor ini masih cukup oke. Oh, ada satu lagi sektor di sini, Medco. Medco masuk sektor ini juga. Jadi menarik nih untuk besok ya. Terus habis itu ada sektor finance yang, nah ini jadi pemberat indeks hari ini karena dia turun lagi dan cukup dalam ya. Yang pemberatnya ada di mana? Ada di BRI, BCA, terus ada di tadi Mandiri, BNA, terus ada satu lagi Arto yang beratin ini, yang beratin sektor ini ya. Terus udah gitu sektor healthcare, wow, mantul ya. Dan persis banget mantulnya di atas skyline, cakep ya. Nah ini ya, kita memperhatikan kita punya garis support resisten kita, dinamik ini cukup bagus ya, bisa begitu mudah membantu Bapak Ibu semua yang belum pernah ngerti teknikal, belum pernah analisa, bisa dengan menggunakan garis yang warna-warni, istilah yang mudah, bisa buat kita jadi lebih trading lebih nyaman ya, lebih oke, lebih mandiri, tidak butuh tanya sana sini, mau beli apa, mau jual apa gitu ya, dengan indikator kita jauh lebih mudah. Terus udah gitu ada sektor industri bagaimana? Ya masih sideways juga, jadi ini masih belum kemana-mana. Berpeluang uji support ke level 1269 yaitu di area top selendang ini ya. Lalu habis itu ada sektor infrastruktur ya moga-moga besok bisa lanjut setelah hari ini nguji support dan dia naik. Tapi bad newsnya adalah asing bukan net sell dan dia belum bisa naik ke atas V-line. Ini yang menjadi tekanan buat sektor ini. Consumer non-cyclicals, nah ini juga bagus ya, mulai rebound lagi. Cukup oke ya, ini berpeluang untuk naik lagi. Terus properti, wow properti juga boleh icip-icip ya. Di IG saya ada kode satu saham konstruksi, silakan cek IG kita ya. Oh ya, besok kita juga ada live IG ya, silakan. Jangan lupa untuk subscribe juga, kita punya IG ya, kanal IG kita ada live trading. Jam 1, kita start jam 1. Terus ada sektor tekno kena skyline dan nguji selendang ya, nguji selendang. Nah, ini yang hari ini jadi pemberat indeks juga selain sektor finance ini juga yaitu Goto. Goto hampir ARB tadi ya. ARB sudah ARB, sorry, udah ARB. Kalau besok dia turun lagi, wah, ini bakal bikin deg-degan ini. Saya sudah warning untuk sell on strength ya. Goto di hari apa ya saya udah sell on strength ya. Untuk sinyal saya bilang untuk trading pendek dulu ya. Terus udah gitu transportasi juga lagi akan menuju support, tepatnya dia mau narik supaya selendangnya bisa kembali naik. Dan supportnya yang kita akan cermati yaitu di level 2237 sampai dengan 2300-an. Kalau jebol 2300-an ke 2276 ini sekitar area ini ya. Oke, kalau lihat sektoral, composite besok kemungkinan bisa rebound ya, cukup potensi untuk rebound walaupun kita bilang masih dibayang-bayangi tekanan karena sektor finance dan teknologi juga masih lagi dalam kondisi merah. Dua sektor ini saat ini menjadi pemberat indeks yang bobotnya cukup besar sehingga kalau dua sektor ini merah, IHSG hampir dipastikan ikut merah. Jadi kembali saya sudah warning bahwa IHSG bergerak dalam pergerakan yang sangat fluktuatif, jadi jangan terlalu agresif ya. Kalaupun Bapak Ibu mau beli saham, pastikan risk and reward-nya dan beli di area dekat area support. Oke? Ya, untuk rekomendasi perdagangan tanggal 7 Juni 2022 apa aja, dan sebelum kita masuk, kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari konten yang kami buat, video yang kami buat, jangan lupa untuk berikan jempol. Oke, baik, itu market review. Kita akan masuk ke rekomendasi apa aja sih yang buat besok bisa dipantau. Pertama yaitu Medco, silakan Bapak Ibu cermati Medco. Dia udah di area resistance, bisa breakout nih dan sampai target ya 615. Kapan itu kita sempat ada yang nanya Medco target berapa dan saya sudah kasih kode ya 615 dan 650. Ya, nyampe sini dulu aja deh ya. Terus habis Medco ada Doit ya. Tadi saya juga udah bilang Doit juga menarik dicermati setelah ARB berhari-hari
mantul di V-line kita luar biasa ya, bisa pas gitu loh. Bisa pas banget mantul di V-line dan sekarang mulai kembali naik. Kalau besok dia bisa naik di atas 454 dan bisa breakout 480, wah, target saya harus mampu naik di atas skyline 494 ya. Target 490 dapat 9%-an, sell on seng dulu boleh nggak? Boleh ya. Habis doit ada Akra. Akra juga cakep nih, hari ini anti badai. Dia stabil di atas 1100 terus. Paling turun di 1090 gitu sebentar terus naik lagi 1100. Dan habis Akra ada Friend. Berhasil naik di atas V-line dia ya, targetnya ke berapa? Moga-moga bisa sampai ke sini ya, 97 atau 100. Habis Friend terakhir ada Cepin. Nah, ini dia Cepin. Cepin Java, silakan Bapak Ibu pantau-pantau ya, karena secara emiten ini poultry Singapura lagi krisis ayam dan mungkin Indonesia akan dapat benefitnya, harga ayam bisa akan naik ya. Sudah naik, tepatnya dalam beberapa waktu ini udah naik dan sebagai udah mulai banyak yang diekspor. Jangan sampai kejadian kayak minyak goreng lagi nih, krisis ayam nih kayak Malaysia nih. Tapi Malaysia langsung stop ekspor loh, karena dia lagi dalam negerinya lagi krisis ayam, langsung stop ekspor. Itu sebabnya Malaysia yang biasanya per bulan 3,6 juta ekor ayam biasa dia impor dari Malaysia, sekarang kelabakan karena Malaysia stop. Dan Indonesia jadi market jadi tujuan ya, Singapura untuk beli ayam dari Indonesia. Nah, jangan sampai kayak ini aja, nanti Indonesia kerajingan kesenangan ekspor ya ayam. Secara ayam di Indonesia anjirnya hancur-hancuran katanya. Dan ya kalau sekarang lihat menilik inflasi, kondisi inflasi, apa sih yang nggak naik? Dan dari kasus-kasus ini mengkerek ayam, harga ayam juga naik nanti ya. Hati-hati aja. Oke, itu rekomendasi kita untuk trading esok tanggal 7 Juni 2022. Baik, Bapak Ibu, itu dulu market review kita, rekomendasi untuk trading esok hari, serta ulasan saham. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya, ya. Tetap keep calm, market lagi turbulence. Nah, kondisi beberapa waktu belakangan ini, marketnya kan turunnya sekali turun cukup dalam, zret langsung dalam. Sampai kadang-kadang teman bilang, wah saya nggak sempat cut loss, saya nggak sempat jualan. Terus gimana? Kita pantau selalu kalau mau cut loss atau mau jualan itu sesi siang ya, sesi siang. Kalau Bapak Ibu punya trading system yang punya smart order, silakan input smart order menggunakan jam. Jika nggak ada ya cari yang ada dong ya. Henan Putri Sekuritas ada, silakan jika Bapak Ibu yang mau buka rekening pakai link di kolom deskripsi juga, silakan dengan kode sales EN. Oke, akhir kata tetap tenang ya. Nonton market review kita, bikin trading plan, dan sisanya sabar, belajar sabar. Baik Bapak Ibu, happy profit saya ucapkan bagi yang hari ini dapat profit ya. Dan yang belum, semoga besok bisa dapat nih. Stay safe semua, stay healthy, stay strong, and God bless you all.